kepada kita semua. Selamat pagi teman-teman. Tuhan Allah Yesus Kristus Jehovah Nebata mulai jadi God. Selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi pagi ini bersama Dr. Horsman Tua Purba. Ya, Dr. Horsman Tua Purba, dokter yang kita banggakan bersama-sama. Ya, hari ini kita bertemu dengan Horsman Tua Purba. Kita akan menyaksikan acara yang sangat menarik, lebih menarik dari acara yang sebelum-sebelumnya. Pertama, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena rahmat-Nya dan lindungannya kita tetap bisa bertemu lagi. Ya, saya harap kita bisa mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara, baik perkara kecil maupun perkara besar. Hanya melalui Tuhan kita akan mendapatkan berkat dan kemegahan. Untuk itulah kita harus mengucap syukur, memuji Tuhan sepanjang masa, dari awal dan sampai kesudahannya. Tuhan telah memberikan kepada kita hidup yang baik, lebih baik daripada yang kita rencanakan. Baiklah teman-teman, mari kita saksikan acara berikutnya. Shalom Aleihim dan Assalamualaikum untuk semua teman-teman di seluruh Indonesia. Kita sampai pada seri Islamologi 19B. Ini adalah part 2 atau bagian kedua dari seri pembelajaran kita mengenai kesalahan sejarah terbesar dalam Quran yang tidak terbantahkan. Tujuan daripada video ini adalah memberikan edukasi untuk Muslim dan Kristen supaya mereka mengenal iman dan kitab mereka. Bagaimana mungkin di dalam Quran Maryam binti Imron atau Maryam anaknya Imron, saudara Harun dan Musa bisa tertukar dengan Maryam binti Yosef yang adalah ibu Yesus Kristus dari keturunan Daud? Bagaimana mungkin Muhammad bisa mengira bahwa dua Maryam ini merupakan tokoh sejarah yang sama? Hal ini membuktikan bahwa Quran hanyalah tulisan tangan manusia dan bukan merupakan wahyu daripada Tuhan. Kita lanjutkan pembelajaran kita mengenai seri Maryam yang tertukar ini pada video kali ini. Selamat menyaksikan dan selamat menonton. Di dalam Quran, Muhammad mengira bahwa Musa dan Harun adalah paman daripada Isa Al-Masih. Karena ibu dari Isa Al-Masih yang adalah Maryam merupakan anak yang sama dari Imron, yaitu ayah Musa dan Harun, dan Maryam ibu Isa Al-Masih merupakan saudara perempuan Harun dan juga saudara perempuan Musa. Jadi Muhammad mengira bahwa Musa dan Isa Al-Masih hidup sejaman. Sekarang kita melihat dulu dari bukti tekstual internal di dalam Quran. Ini adalah bukti bahwa Musa dan Isa Al-Masih yang mereka asosiasikan dengan Yesus Kristus hidup sejaman. Quran seperti yang kita ketahui merupakan kumpulan dari kisah-kisah yang tidak disusun secara urut atau kronologi. Timeline waktunya kita tidak mengetahuinya. Kita tidak tahu siapa yang berbicara di dalam Quran dan kepada siapa dia berbicara. Bahkan ayat di atas dengan ayat di bawahnya tidak berhubungan. Dan yang terlebih parah, di dalam satu surah, antara judul surah dengan isinya tidaklah sama dan tidaklah sesuai. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai surat Yunus, di mana dalam 108 ayat yang ada di surah Yunus, hanya satu ayat yang menceritakan tentang Yunus dan itu pun salah informasi. Dikatakan Yunus diutus kepada kaumnya. Dan itu adalah kesalahan sejarah, karena Yunus tidak diutus kepada kaumnya, melainkan kepada orang-orang Niniwe, yaitu orang-orang non-Yahudi. Nah sekarang kita melihat, ini adalah kesalahan kronologi sejarah di dalam Quran. Welcome to the reunion party. आज हम हमारे साथ परफॉर्म करने आ रहे हैं the famous superstar singer, our ex-students, Prakriti Chandra. ये गाना मेरे पहले प्यार के नाम, जिसके लिए आज भी मेरा दिल जोरों से धड़कता है। तेरे बिना दिल नहीं लगता है।
की जाने हाल मेरा, कभी तो मेरी खोज किया कर, रह जा मेरे नाल जरा, तेरे बिन दिल नहीं लगता है, तू की जाने हाल मेरा, कभी तो मेरी खोज किया कर, रह जा मेरे नाल जरा, मुझे हर पल मारती रहती तेरी जुदाई है, मेरे सोनिया. Kita melihat ini adalah kesalahan kronologi sejarah di dalam Quran yang dengan jelas mengatakan bahwa Taurat dan Injil itu ada pada zaman Musa. Kita baca Quran surah 7 Al-A'raf ayat 155 sampai 156. Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk dalam kurung memohonkan tobat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Maka ketika mereka digoncang gempa bumi, Musa berkata, "Ya Tuhanku, kalau engkau kehendaki, tentulah engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah engkau membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami? Itu hanyalah cobaan dari engkau. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang engkau kehendaki, dan engkau beri petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Engkaulah yang memimpin kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan engkaulah pemberi ampun yang sebaik-baiknya." Jadi Musa dan 70 orang tua-tua Yahudi di dalam kisah ini meminta ampun kepada Allah karena mereka telah berdosa menyembah anak lembu emas. Mereka membuat patung dan menyembahnya. Kita lanjutkan membacanya. Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat. Sesungguhnya kami kembali dalam kurung bertobat kepadamu. Dan ini adalah perkataan atau doa Musa. Kemudian Allah berfirman, "Siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami." Jadi Allah ini menjawab doa Musa. Kita lanjutkan baca ayat berikutnya. Kemudian ayat berikutnya, Quran surah 7 Al-A'raf ayat 157 mengatakan demikian, yaitu orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi, yang dalam kurung namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Jadi Allah ini berkata kepada Musa, pada waktu Musa meminta ampun untuk menyembah anak lembu emas, ya, jadi bagi Bani Israel dia meminta ampun, dia bersyafaat, maka Allah mengatakan, ya, aku memberikan belas kasihan kepada siapa yang aku kehendaki. Dan orang-orang itu mengikut Rasul, Nabi yang ummi, yang apa? Yang namanya didapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yaitu orang Israel pada zaman Musa. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berkata kepada Musa, Injil yang ada di sisi mereka? Kalau kita merujuk bahwa Isa Al-Masih adalah Yesus Kristus, maka Musa dan Yesus Kristus itu terpaut 1500 tahun, teman-teman. Dan menurut Quran surah Maryam, surah 19 ayat 30, Injil itu bukanlah seorang pribadi seperti yang di dalam Alkitab. Injil adalah seorang pribadi bernama Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah kabar baik atau Injil itu sendiri. Melainkan di dalam Quran, Injil adalah sebuah kitab yang diturunkan dari Allah kepada Nabi Isa ketika Isa ini masih bayi, masih nenen, teman-teman. Jadi bagaimana Allah SWT ini berkata kepada Musa, Injil yang ada pada sisi mereka, padahal Injil belum diturunkan pada zaman Musa. Jelas ini bukanlah firman Tuhan, melainkan tulisan tangan manusia yang tidak tahu kronologi sejarah dan waktu. Sekarang kita baca ayat favorit Muslim. Biasanya mereka hanya membacakan kepada orang-orang Kristen Quran surah 4, An-Nisa ayat 157 untuk menyangkal kematian dan penyaliban Yesus Kristus. Mereka mengatakan bahwa ini loh, orang-orang Yahudi mengatakan demikian, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi mereka tidak membacakan kepada Anda, teman-teman, dari ayat 153. Kalau kita membaca konteksnya dari ayat 153, jelas yang membunuh Isa Al-Masih dan penyaliban itu terjadi pada zaman Musa. Sekarang kita baca dari ayat 153. Ahli kitab meminta kepadamu agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit. Maka sesungguhnya mereka, perhatikan ya teman-teman ya, kata mereka ini saya beri warna kuning semuanya, supaya Anda memperhatikan. Maka sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Ahli kitab itu selalu bicara mengenai Yahudi dan Nasrani di dalam Quran. Mereka berkata, orang Israel zaman Musa nih, bilang sama Musa atau berkata kepada Musa, perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata.
karena mereka orang Israel zaman Musa disambar petir karena kezalimannya, dan apa? Karena mereka orang Israel zaman Musa itu menyembah patung anak sapi. Sesudah apa? Sesudah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata, lalu kami maafkan mereka dari yang demikian. Dan kami telah berikan kepada Musa keterangan yang nyata. Jadi ayat 153 ini Allah berbicara, kamu perhatikan tuh ya. Orang Israel zaman Musa itu mengatakan kepada Musa untuk minta diperlihatkan Allah. Dan mereka disambar petir sama Allah, mati karena mereka menyembah anak sapi. Ya, kita baca ayat selanjutnya. Dan ada kata sambungnya nih, dan perhatikan ya. Telah kami angkat ke atas kepala mereka. Siapa mereka di sini? Orang Israel zaman Musa. Allah mengatakan telah kami angkat ke atas orang Israel zaman Musa Bukit Tursina untuk menerima perjanjian mereka. Jadi Allah ini mau menggebuk orang Israel zaman Musa, ya, bukitnya diangkat ke atas, kemudian mau dijatuhkan di kepala mereka, ya. Ini adalah orang Israel zaman Musa. Dan kami perintahkan kepada mereka, orang Israel zaman Musa, untuk apa? Untuk masuk ke tanah Kanaan. Masuklah pintu gerbang itu sambil bersujud. Ini juga merupakan kesalahan sejarah dan geografi. Karena tanah Kanaan atau tanah perjanjian itu terdiri dari 7 suku yang masing-masing punya kota berkubu. Jadi tidak ada pintu gerbangnya di tanah itu, teman-teman, ya. Ini bicara orang Israel zaman Musa yang diperintahkan Allah untuk masuk ke tanah perjanjian. Dan apa? Kami perintahkan pula kepada mereka. Ini masih bicara orang Israel zaman Musa. Mending ikut aku nih main Shopee Karaoke di Shopee Video. Tinggal buka aplikasi Shopee, klik icon Shopee Video, gunakan Magic Shopee Karaoke. Abis itu kalian tinggal nyanyi deh. Oh inikah cinta, cinta pada jumpa pertama. Jangan lupa ya untuk upload video kamu dan share ke sosial media lainnya. Dan apa? Kami perintahkan pula kepada mereka. Ini masih bicara orang Israel zaman Musa. Janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu. Harusnya hari Sabat. Ya, hari Sabat itu artinya hari perhentian. Belum tentu jatuhnya Sabtu. Setiap hari yang berhenti, libur, tidak bekerja, itu namanya Sabat. Belum tentu jatuh hari Sabtu. Ya. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh. Jadi ini Allah sendiri yang mengatakan. Ini dia masih bicara dalam konteksnya, bicara mengenai orang Israel zaman Musa. Sekarang kita baca ayat berikutnya. Maka kata Allah, dalam kurung kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan. Disebabkan apa? Mereka melanggar perjanjian itu. Siapa mereka? Orang Israel zaman Musa. Dan apa? Karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah. Jadi orang Israel zaman Musa itu kafir, zolim. Dan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar. Nah ini aneh. Siapa nabi-nabi yang dibunuh? Nanti kalau kita lihat tafsir yang dibunuh adalah Zakaria, Yahya, dan Isa Al-Masih, teman-teman. Jadi orang Israel zaman Musa ini membunuh Zakaria, Yahya, dan Isa Al-Masih. Ya, nanti kita lihat. Dan orang Israel zaman Musa itu membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar dan mengatakan hati kami tertutup. Bahkan sebenarnya Allah telah mengunci mata hati mereka karena kekafirannya. Ya, karena itu mereka tidak beriman kecuali sebagian kecil dari mereka. Jadi ini bicara mengenai orang Israel zaman Musa. Dan ayat berikutnya, karena apa? Kekafiran mereka terhadap Isa. Jadi orang Israel zaman Musa itu mengingkari kenabian Isa, dan orang Israel zaman Musa menuduh Maryam berzina, teman-teman. Dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar dalam kurung zina. Ya, jadi orang Israel zaman Musa ini, ya, digebuk pakai Bukit Tursina, disambar petir mati karena mereka kafir dan mereka membunuh nabi-nabi, dan karena mereka menyangkali kenabian Isa Al-Masih dan mereka menuduh Maryam berzina. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Jadi penyalipan ini di dalam benaknya Muhammad itu terjadi pada zaman orang Israel pada waktu zaman Musa. Bahkan nanti di ayat selanjutnya, Firaun itu mengenal penyalipan. Ini adalah kesalahan sejarah yang besar dan keliru. Ya, teman-teman ya. Oke, ini adalah Quran surah 2 Al-Baqarah atau sapi betina ayat 61. Jadi Allah mengatakan orang Israel zaman Musa ini membunuh nabi-nabi. Hal ini tidak sesuai dengan sejarah. Karena pada waktu itu belum ada nabi, teman-teman. Ya, nabinya baru Musa. Ya. Dikatakan begini, dan
ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak bisa sabar atau tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu agar dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Musa berkata, maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota. Ini terjemahannya keliru. Pergilah kamu ke Mesir. Ya, jadi harusnya terjemahnya ke Mesir, disuruh balik ke Mesir. Pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Lalu ditimpakannya kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi apa? Karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Nah, ini adalah kesalahan sejarah, teman-teman. Ya, pada waktu zaman Musa belum ada nabi-nabi pada waktu itu. Kalau kita melihat di dalam kitab tafsir yang terkenal, yaitu kitab Hidayatul Hayara bi Ajwibat al-Yahud wal Nasara oleh Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah, ini adalah seorang Imam Ibn Qayyim yang terkenal, ya. Dia mengatakan bahwa generasi setelah Musa itu membunuh Nabi Zakaria, Yahya, dan Isa al-Masih. Bahkan dalam sehari ada 70 nabi yang dibunuh. Jadi jelas ya, di dalam benaknya Muhammad, Isa al-Masih, Zakaria, dan Yahya itu hidup pada zaman orang Israel, di zaman Musa. Sekarang kita lihat, ini adalah tafsir Al-Qurtubi volume 6 mengenai Quran surah 4 ayat 155 sampai 156. Disebabkan mereka melanggar perjanjian itu, ini orang Israel zaman Musa, dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah, dan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar dan mengatakan hati kami tertutup. Bahkan sebenarnya Allah telah mengunci mata hati mereka karena kekafirannya. Karena itu mereka tidak beriman kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan karena apa? Karena kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar, yaitu zina. Jadi bagaimana mungkin ini kalau Isa al-Masih adalah Yesus Kristus bisa dituduh oleh orang-orang Israel zaman Musa berzina? Ya, orangnya saja belum lahir, teman-teman. Jadi jelas ini kesalahan sejarah daripada Muhammad dan membuktikan bahwa Quran adalah tulisan tangan manusia. Kita baca tafsir Al-Qurtubinya, ya. Abu Al-Hasan Ali bin Hamzah Al-Kisai berkata, huruf ba itu berhubungan dengan kata sebelumnya. Sehingga makna firman Allah ini adalah, maka mereka disambar petir disebabkan oleh kezaliman mereka sampai firman Allah, maka kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan disebabkan mereka melanggar perjanjian itu. Al-Kisai berkata, belanja cuma 20.000 di Tokopedia. Bebas ongkir dong. Tokopedia. Kisah berkata, Allah menafsirkan kezaliman yang membuat mereka disambar petir dengan kalimat setelahnya, yaitu karena mereka melanggar perjanjian. Jadi orang Israel zaman Musa itu disambar petir, kenapa? Karena mereka melanggar perjanjian, ya, mengingkari Sabat, mengingkari Taurat, membunuh para nabi, dan semua yang telah Allah jelaskan berupa tindakan-tindakan di mana mereka menzalimi diri mereka sendiri. Dan apa? Karena mereka kafir terhadap Isa dan menuduh Maryam berzina, teman-teman. Sekarang kita baca bapaknya tafsir At-Tabari. Ini lebih pintar, teman-teman, ya. Namun At-Tabari dan yang lainnya mengingkari penakwilan itu. Sebab orang-orang yang disambar petir adalah orang-orang yang hidup pada masa Nabi Musa. Jadi dia menyadari ini ada kesalahan timeline waktu dan sejarah. Sedangkan orang-orang yang membunuh para nabi dan menuduh Maryam melakukan perzinahan dengan penuh kebohongan hidup beberapa waktu setelah Musa. Nanti kita lihat ya. Dalam hal ini, petir itu tidak menyambar orang-orang yang menuduh Maryam melakukan perzinahan dengan penuh kebohongan. Jadi mereka ini bingung, teman-teman. Ya, di satu sisi, mereka mulai mempunyai pengetahuan bahwa Isa al-Masih yang mereka asosiasikan dengan Yesus Kristus itu tidak hidup sejaman dengan Musa. Tetapi firman Allah dengan jelas mengatakan bahwa karena dia kafir terhadap Isa, menuduh Maryam berzina, mengingkari perjanjian Allah Torah dan Sabat, ya, dan karena mereka membunuh para nabi, mereka disambar petir. Ya, jadi kita baca lagi. Al-Mahdawi dan yang lainnya berkata, pendapat At-Tabari dan yang lainnya ini tidak mesti demikian. Sebab bisa saja Allah mengabarkan tentang orang-orang yang membunuh para nabi dan menuduh Maryam melakukan perbuatan zina itu. Namun yang dimaksud sebenarnya adalah nenek moyang mereka. Jadi mereka mulai bingung, teman-teman. Ini mungkin Allah udah ngomong duluan nih, ada kitab Injil, ya, pada zaman Musa. Ya, hal ini sebagaimana yang telah dikemukakan dalam surah Al-Baqarah. Karena di dalam surah Al-Baqarah jelas, teman-teman, orang Israel zaman Musa membunuh para nabi. Dan siapa yang mereka bunuh? Zakaria, Yahya, dan Isa al-Masih.
Jadi Anda bayangkan teman-teman amburadul dan kacaunya Quran. Yang membuktikan sekali lagi Quran bukanlah wahyu Tuhan, melainkan tulisan tangan manusia. Para sejarawan mungkin mulai menyadari kesalahan sejarah ini sehingga mereka bingung dengan ayat-ayat di dalam Quran tadi yang saya bacakan. Ya, sekarang kita lihat teman-teman, dikatakan demikian. Ayah Hisham dalam kurung Muhammad bin Asaib berkata, jarak antara Musa bin Imran dan Maryam binti Imran, ibu Nabi Isa, adalah 1700 tahun. Keduanya bukan berasal dari Sid. Setelah itu, Allah mengutus Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Az-Zubair berkata, setiap nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah keturunan Ibrahim kecuali Idris, Nuh, Lut, Hud, dan Soleh. Tidak ada nabi yang berasal dari kalangan bangsa Arab kecuali 5 orang. Hud, Saleh, Ismail, Syuaib, dan Muhammad. Mereka dinamai oleh orang-orang Arab sebab hanya merekalah yang berbicara dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi ayah Hisham ini jelas berkata ya, Musa bin Imran dan Maryam binti Imran ini jaraknya terpaut 1700 tahun. Tetapi ya, jelas-jelas dari ayat tekstual internal di dalam Quran menunjukkan mereka hidup sejaman. Kita lihat lagi bukti-bukti internal Quran lainnya. Ini adalah Quran Surah 2 Al-Baqarah ayat 87. Dikatakan demikian, dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab dalam kurung Taurat kepada Musa. Dan kami telah menyusulinya berturut-turut sesudah itu dengan rasul-rasul. Dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran dalam kurung mujizat kepada Isa putra Maryam. Dan kami memperkuatnya dengan Rohul Kudus. Jadi di dalam pandangan Muhammad, setelah kitab Taurat, setelah Musa itu Isa yang diberikan kitab Injil. Ya, karena Isa ini keponakan dari Musa dan Harun. Kita baca lagi, Quran Surah 2 Al-Baqarah ayat 136. Katakanlah dalam kurung, hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada siapa? Musa dan Isa. Ya, jadi Muhammad merangkum Musa dan Isa, Musa dan Isa, Musa dan Isa. Kalau Anda lihat begitu seterusnya polanya di dalam Quran. Ya, karena Musa dan Isa ini hidup sejaman. Ya, saya berikan bukti-bukti lainnya. Kita baca lagi teman-teman, Quran surah 5 Al-Maidah ayat 45-46. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya Taurat bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Ya, jadi ini bicara mengenai mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya, di dalam kitab Taurat. Barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Kemudian kita baca ayat berikutnya teman-teman. Dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel dengan apa? Isa putra Maryam. Nabi-nabi Bani Israel ini gak ada ya. Jadi setelah Taurat, ini dalam kurung ya, nabi-nabi Bani Israel. Ya, ini gak ada. Jadi kalau Anda baca ayat sebelumnya bicara mengenai Allah memberikan kitab Taurat kepada Musa. Ya, mengenai hukum Taurat mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kemudian ayat selanjutnya, ayat berikutnya kita baca tanpa tanda kurung. Dan kami iringkan jejak mereka dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya itu Taurat. Jadi setelah Taurat itu kitab Injil yang diberikan kepada Isa. Ya, jelas. Ya, jelas. Ya, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil. Jadi Allah berkata, Isa Al-Masih itu dikasih kitab Injil teman-teman. Ini adalah kesalahan sejarah fatal dan terbesar ya, karena Injil itu bukan sebuah kitab. Injil itu adalah seorang pribadi yang bernama Yesus Kristus itu sendiri ya. Sedangkan di dalamnya menurut Quran, di dalam kitab Injil ada petunjuk dan ada cahaya dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat. Jadi jelas di sini Allah berkata setelah kitab Taurat yang diberikan kitab selanjutnya adalah Isa ya. Saya berikan ada lagi bukti lainnya, Quran surah 61 As-Saff ayat 5 dan 6. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, mengapa kamu menyakitiku? Ini Musa loh ya, zaman Musa. Sedangkan kamu mengetahui bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Ayat berikutnya, ayat 6-nya, dikatakan begini teman-teman. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat. Jadi ini Isanya itu pada zaman Bani Israel ya, kalau kita lihat konteksnya. Dan anehnya dikatakan Isa ini berkata kepada orang Israel ya, aku memberi kabar
bergembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad katanya. Ya. Jadi ini adalah kesalahan sejarah dan kita tidak bisa mempercayai informasi apapun yang tertulis dalam Quran, ya, termasuk mengenai kematian dan penyaliban Isa Al-Masih. Sekarang kita melihat kesalahan sejarah terbesar di dalam Quran lainnya, yaitu Muhammad mengatakan ada penyaliban pada zaman Firaun. Jadi Quran itu hanya mengenal satu Firaun, yaitu Firaunnya zaman Musa. Ya, Muhammad tidak bisa membedakan Firaun yang adalah gelar atau nama. Ya, jadi dia tidak mengenal bahwa Firaun ini hanya sebuah gelar dan ada banyak Firaun. Ya, dari zaman Abraham sampai Musa itu beda-beda Firaunnya. Ya. Nah, sekarang kita lihat mengapa Muhammad mengatakan pada zaman Firaun itu ada penyaliban. Firaun berkata, ini kita baca Quran surah 7 Al-A'raf ayat 123 sampai 124. Firaun berkata, "Apakah kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dalam kurung perbuatan ini adalah suatu muslihat yang telah kamu rencanakan di dalam kota ini untuk mengeluarkan penduduknya daripadanya. Maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu ini. Demi sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kakimu dengan bersilang secara bertimbal balik, kemudian sungguh-sungguh aku akan menyalib kamu semuanya." Nah, ini merupakan kesalahan sejarah teman-teman, karena penyaliban itu dimulai kira-kira tahun 500 sebelum Masehi. Kalau Anda baca kitab Esther, ya, itu orang Persia menemukan satu hukuman yang namanya disulakan di tiang. Disulak itu artinya ditusuk dari bawah sampai kepala sampai atas, ya, ditusuk gitu, berdiri tegak, itu disulakan pada tiang, dan itu hukuman yang sangat kejam. Ya, itu ditemukan oleh Persia. Kemudian hukum sulak ini dikembangkan menjadi penyalipan oleh orang-orang Romawi, menjadi penyalipan yang kita kenal pada abad pertama, yaitu zamannya Yesus. Jadi jelas ini adalah kesalahan yang fatal di dalam Quran. Sekarang kita baca lagi teman-teman. Ternyata pada zaman Musa, ya, itu ada nabi-nabi yang disalibkan sampai mati. Kita baca ini Quran surah 46 Al-Ahqaf ayat ke-35, ayat terakhir. "Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka. Pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, seolah-olah tidak tinggal di dunia, ya, ini masih ada dalam kurung ya, karena Quran ini nggak jelas ya, melainkan sesaat pada siang hari, suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik." Ini bicara mengenai 5 nabi ulul asmi, yaitu 5